saja Mbak. Jadi ada beberapa memang tradisi di keraton juga yang masih kita lakukan seperti belamin. Belamin itu ya itu istilahnya dipingit. Jadi wanita yang akan menikah dulunya itu dipingit selama 40 hari. Jadi tapi sekarang sudah ini ya, sudah modern, jadi perempuan yang akan menikah karena kesibukan atau ada pekerjaan, jadi sehingga mereka melakukan belamin itu hanya 3 atau 7 hari saja. 3 atau 7 hari saja. Anggrek ungu mekar berseri, bunga melati harum sekali. Kembali lagi di program Ngander kali ini. Mari berbagi cerita dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Melayu TV. Udah pada tahu belum nih kalau di Tayan ada kerajaan yang udah cukup lama? Ada yang tahu nggak nih? Nah, namanya Kerajaan Pakunegara Tayan. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar Keraton Pakunegara Tayan. Letaknya di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Nah, adanya Keraton Pakunegara Tayan ini merupakan salah satu peninggalan yang mana bahwa di sana adanya Kerajaan Tayan, teman-teman. Nah, Kerajaan Tayan ini berdiri pada tahun 1683 hingga 1967 yang didirikan oleh Gusti Lekar dari Kerajaan Matan. Nah, mau tahu lebih lanjut apa-apa aja yang akan kita bahas di Kerajaan Tayan? Mari kita telusuri kembali bersama saya Putri Andriana dan saya ditemani oleh narasumber kita yang bernama Permaisuri Keraton Tayan, Andi Haryani Mapangonoro ya Bunda ya? Mapanganro, maaf teman-teman. Nah, di sini mungkin lebih enaknya kita panggil Bunda saja ya? Boleh. Oke, boleh Bunda. Nah, bagaimana sih Bunda makna gelar ratu di Kerajaan Tayan pada saat ini Bunda? Baik, terima kasih Mbak Putri Bunda. Mbak Putri, iya. Terima kasih Mbak Putri. Jadi gelar ratu atau permaisuri khususnya di Kerajaan Tayan memiliki makna yang lebih dari sekedar gelar kebangsawanan. Jadi permaisuri tidak hanya sebagai pendamping raja, tetapi juga sebagai sosok pemimpin. Sosok pemimpin ya, dan pelindung budaya serta simbol kehormatan dan kearifan lokal. Ia pun berperan dalam menjaga nilai-nilai adat dan memperkuat ikatan sosial di kerajaan, serta menjadi figur yang mengayomi masyarakat khususnya perempuan. Begitu ya, Bunda. Begitu Mbak. Jadi bukan hanya sekedar pendamping raja, tetapi juga merupakan seorang pemimpin atau figuran lah Bunda ya di sekitar situ Bunda ya. Sebagai contoh gitu Bunda ya. Betul. Oke, nah untuk itu sudah berapa lama Bunda mendapatkan gelar permaisuri Kerajaan Tayan Bunda? Untuk menyandang gelar ini saya sudah berada di posisi sebagai pendamping raja ini sudah 13 tahun setelah sudah 13 ya tahun. Yang Mulia Raja Tayan dinobatkan pada tahun 2012 oleh Ibunda Suri Hajah Utin Nursinah. Demikian Mbak. Berarti setelah menikah baru dinobatkan atau memang sebelum nikah udah penobatan Bunda? Setelah menikah. Oh, setelah menikah, betul. Udah dapat berapa tahun itu baru dinobatkan gitu Bunda ya? Iya, betul. Oh, begitu. Ya. Jadi udah 13 tahun Bunda? Iya, betul. Sudah 13 tahun menjadi permaisuri ya Bunda ya, pendamping lah. Ya, nah, untuk menjadi seorang permaisuri
untuk menjadi seorang pendamping raja, mungkin adalah tanggung jawab utama seorang permaisuri tersebut ya Bunda ya. Apa saja sih Bunda tanggung jawabnya Bunda? Jadi sebagai permaisuri itu tanggung jawabnya yang saya rasakan itu mencakup berbagai aspek, baik dalam bidang adat, sosial, dan budaya. Di antaranya itu sebagai pelindung adat dan tradisi. Sebagai pelindung adat dan tradisi ya. Dan yang lebih utama itu kan pendamping raja ya. Iya, pendamping raja. Ya, terus saya juga harus siap juga sebagai pengayom dan ibu bagi masyarakat di sekitar, dan sebagai pemimpin bagi perempuan juga, dan sebagai perekat hubungan sosial di internal kerajaan Tayan maupun di eksternal kerajaan Tayan. Demikian. Berarti tanggung jawabnya bukan hanya sebagai pendamping nih teman-teman, merupakan sebagai pelindung adat dan tradisi juga ya Bunda ya. Sebagai ibu bukan hanya di keluarga kecilnya Bunda, tetapi ibu di masyarakatnya Bunda ya. Begitu. Jadi pemimpin sosial perempuan juga, karena merupakan pendamping raja gitu Bunda ya. Begitu ya. Mungkin yang selanjutnya itu Bunda, bagaimana Bunda melihat peran seorang ratu berubah dari dulu hingga sekarang? Nah, dari zaman dulu tuh Bunda, perkembangan perubahan dari ratu itu kayak gimana sih Bunda? Jadi kalau peran seorang ratu atau permaisuri ya di kerajaan Tayan selama ini sudah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Jika dulu itu sebagai permaisuri itu sifatnya tradisional, sebagai pendamping raja dan penjaga adat dan nilai-nilai tradisi, kini peran tersebut berkembang menjadi lebih aktif dan positif di berbagai aspek sosial, budaya, dan bahkan ekonomi. Sudah berkembang lah. Mungkin untuk perannya sendiri itu mengikuti alur zaman ya Bunda ya. Ya, zaman semakin maju, maka mengikuti untuk lebih ke sosial, ke ekonomi, lebih untuk perkembangan budayanya ya Bunda ya. Karena tanpa kita pungkiri juga semakin bertambahnya zaman ini, budaya-budaya yang tidak kita lestarikan atau tidak kita kita pedulikan lah gitu, bakalan hilang di telan zaman ya Bunda ya. Gitu. Selanjutnya itu, adakah tantangan dalam menjalani peran sebagai ratu Bunda? Ya, menjalankan peran sebagai ratu atau permaisuri di kerajaan Tayan tentu memiliki berbagai tantangan. Tantangan lah khususnya Bunda ya. Terutama dalam menyeimbangkan antara tradisi dan perkembangan zaman. Betul sekali itu Bunda. Ya, yang tantangan yang paling utama, kita harus siap menjaga tradisi di tengah modernisasi. Ya, perkembangan zaman sekarang ya Bunda ya. Dan ada ekspektasi yang tinggi dari masyarakat. Jadi sebagai permaisuri itu masyarakat selalu melihat kita sebagai panutan, dan kita harus selalu menjaga baik dalam tata perilaku, tata bahasa, dan keputusan yang diambil. Beban ini menjadi tantangan terutama dalam menghadapi perbedaan pandangan antara tradisi dan kehidupan sosial saat ini. Gitu. Oke, baik Bunda. Tadi kan kita berbicara tentang tantangan nih. Nah, sekarang kita berbicara mengenai keistimewaan nih Bunda saat Bunda menjadi seorang ratu gitu. Apa sih Bunda keistimewaannya gitu? Ya, makasih Mbak Putri. Jadi menjadi permaisuri di kerajaan Tayan memiliki banyak keistimewaan ya tentunya. Jadi berkaitan dengan, bukan hanya berkaitan dengan status sosial, tapi juga
dengan peran permaisurinya itu, pengaruh dan kesempatan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, gitu Mbak. Berarti keistimewaannya itu sebagai contoh lah Bunda ya, memberikan dampak-dampak positif kepada masyarakat itu sudah merupakan keistimewaan menjadi seorang ratu ya Bunda ya. Oke, nah untuk keistimewaan, nah kita sekarang berbicara mengenai perempuan dalam budaya dan tradisi nih Bunda. Kita lebih ke perempuannya saja Bunda ya. Nah, apakah Kerajaan Tayan mempunyai tradisi yang unik, yang unik Bunda, yang eksklusif dilakukan untuk perempuan, yang biasa dilakukan untuk perempuan gitu Bunda? Ada nggak sih Bunda? Iya pastinya ada ya Mbak ya. Jadi di Kerajaan Tayan sendiri itu ada beberapa tradisi yang masih sampai sekarang kita lakukan. Salah satunya itu ada kita ada gunting rambut, tapi kita menyebutnya di sana itu sebagai naik rumah tebu. Naik rumah tebu. Betul. Itu gunting rambut Bunda? Iya, gunting rambut. Jadi dilakukan saat kapan Bunda? Pada saat bayi berusia 40 hari Mbak. Oh bayi 40 hari kayak akikahan gitu kan? Iya betul, kalau biasa awamnya disebut akikahan. Jadi ya itu juga memiliki makna atau filosofi di mana naik rumah tebu itu sendiri, filosofinya adalah tebu itu kan memiliki ruas. Jadi manusia itu memiliki ruas atau fase kehidupan yang nantinya akan kembali ke rumah sampai pada masanya manusia ini mencapai titik di mana dia harus titik puncak di mana nanti dia harus juga kembali ke rumahnya sendiri, begitu Mbak. Itulah silsilahnya untuk potong rambut ya Bunda ya? Naik potong rambut atau akikah itu disebut naik rumah tebu. Naik rumah tebu ya Bunda. Naik rumah tebu itu teman-teman berarti sama kayak kita potong rambut, itu dilakukan pada 40 hari setelah kelahiran di muka bumi ini teman-teman. Nah itu kalau bisa disebut kalau di kita itu akikahan ya Bunda ya. Nah, itu salah satunya saja Mbak. Jadi ada beberapa memang tradisi di keraton juga yang masih kita lakukan seperti belamin. Ya itu istilahnya dipingit. Jadi wanita yang akan menikah dulunya itu dipingit selama 40 hari. Jadi tapi sekarang sudah ini ya, sudah modern, jadi perempuan yang akan menikah karena kesibukan atau ada pekerjaan, jadi sehingga mereka melakukan belamin itu hanya 3 atau 7 hari saja. 3 atau 7 hari saja. Oh berarti untuk dipingit itu seharusnya itu 40 hari ya Bunda ya? 40 hari karena sudah sekarang mungkin banyak yang harus diuruskan lagi, apalagi memang pernikahan di zaman sekarang itu harus menyiapkan beberapa gitu ya Bunda ya, yang memang harus keluar kita sendiri, sehingga tradisi itu masih tetap dilaksanakan namun berkurang waktunya aja Bunda ya, jadi seminggu atau cuma 3 hari gitu Bunda. Oh begitu. Juga setelah nanti belamin itu acara pernikahan juga ada melalui tradisi juga Mbak. Jadi setelah melakukan belamin itu di saat hari pernikahannya itu keluarga dari sebelah keraton yang perempuan maupun laki-laki itu akan melakukan semacam hari berpacar itu tadi ada hari itu juga hari berpacar. Ya, hari itu juga berpacar maksudnya menggunakan pakai inai itu ya. Betul. Dan ada istilahnya berasah. Jadi ya berasah itu di mana mempelai perempuan maupun laki-laki yang dari garis kerajaan yang
diasah giginya dengan batu. Oh, pakai batu, Bunda? Iya, betul. Sampai sekarang masih ada itu, Sampai Bunda? sekarang masih ada. Wow. Iya. Jadi setelah dilakukan berasa itu, baru dilakukan timbang, namanya timbang. Timbang Ya, itu? timbang semacam ini ya, ada timbangan di tengah-tengah prosesi. Jadi di situ ada kelengkapan adat. Nanti mempelai, salah satu mempelai itu yang menimbang sebagai simbolis, kakinya saja yang diletakkan di timbangan tersebut gitu, sebagai simbolis bahwa akan memasuki kehidupan baru dan harus melakukan pertimbangan, banyak pertimbangan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya ya, iya, Bunda. iya. Wah, keren banget sih, masih banyak tradisi-tradisi yang memang dilakukan ya Bunda ya di Tayan, seperti tadi tuh motong rambut. Ini masih juga di tahap pernikahan juga masih banyak menggunakan tradisi-tradisi itu ya Bunda ya. Iya. Oke, nah kita tadi kan berbicara dengan tradisi ya Bunda. Nah mungkin sekarang kita lanjut ke, boleh nih Bunda ceritakan apa ritual atau acara adat kerajaan Tayan yang paling khas nih, yang paling khas di Tayan lah Bunda. Iya betul Mbak. Jadi kita setiap tahunnya itu pada bulan Muharram itu selalu melaksanakan namanya tradisi mandik bedil keraja, iya, mandik bedil keraja dan perang ketupat. Ya, jadi prosesi ini memang dalam satu rangkaian. Setelah dilaksanakan mandik bedil itu baru kita melakukan perang antara masyarakat yang ada di sungai dengan masyarakat yang ada di darat, begitu. Itu mandik bedil tuh Bunda? Ya, yang perang ketupatnya, yang mandik bedilnya kita lakukan di sungai juga ketupat. Mbak. Ya, jadi nanti awalnya kita turun dari keraton, rombongan kita kerajaan semua dengan kerabat langsung naik ke kapal. Kapalnya berjalan kira-kira 1 kilometer sampai ke ujung Tanjung, baru kita adakan melakukan pembersihan pusaka keraton itu. Pusaka keraton itu mandik bedil ya Bunda ya? Iya betul. Jadi kita juga di situ melibatkan satu suku dari Dayak Kampung Entangis, ya, suku Dayak Kampung Entangis. Memang untuk ritual ini khusus untuk prosesi buang-buang dan pemasangan anca itu dilakukan oleh suku Dayak Entangis itu. Berarti memang ada dari suku Dayak itu yang dipanggil ya Bunda ya untuk mandik bedil itu sendiri gitu. Betul. Karena memang kita sejarahnya memang kan permaisuri dari raja pertama itu kan dari anak kepala suku di Tebang Benua. Jadi namanya Encek Perio. Jadi ya setiap tradisi kita memang selalu disertakan adat istiadat dari suku Dayak juga. Dari suku Dayak juga ya Bunda. Oke. Nah, nih Bunda, sebagai seorang Ratu Tayan, apa arti menjadi perempuan di zaman sekarang nih Bunda? Jadi sebagai permaisuri ya, kita sebut aja sebagai permaisuri ya, kerajaan Tayan. Menjadi perempuan di zaman sekarang itu memiliki makna yang lebih luas dan dalam. Jadi dibandingkan masa lalu ya, seorang perempuan tidak hanya berperan dalam rumah tangga dan adat, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Ya gitu Mbak. Jadi juga melestarikan budaya serta berkontribusi dalam berbagai bidang. Seperti itu kalau untuk sekarang Mbak. Oke, berarti bukan hanya itu menjadi pendamping saja gitu Bunda ya, namun membantulah sedikit banyaknya itu pekerjaan dari seorang raja itu sendiri ya Bunda ya. Menjaga kelestarian budaya dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya Bunda ya. Nah, untuk itu bagaimana perempuan dapat menyeimbangi antara tradisi dan kemajuan zaman. Nah,
sekarang zamannya udah semakin maju nih Bunda. Sedangkan kita Bunda ini kan menduduki sebagai permaisuri. Nah, gimana sih Bunda menyeimbangi gitu? Perempuan kini diharapkan dalam mempertahankan adat dan tradisi dan nilai-nilai tradisional ini seringkali harus disesuaikan dan relevan dengan kehidupan modern sekarang. Jadi tanpa mengurangi makna dari tradisi yang asli itu tersendiri. Gitu. Jadi kita tetap mengikuti berjalannya zaman, namun kita tidak menghilangkan tradisi yang ada gitu ya Bunda ya. Betul. Jadi menjadi seorang permaisuri juga harus bisa beradaptasi lah seiring berkembangnya zaman, seiring majunya zaman. Kita tetap mengikuti perkembangan, namun kita juga tetap menjaga tradisi yang ada gitu ya Bunda ya. Oh begitu. Nah nih Bunda, apa pendapat Bunda tentang perempuan yang semakin aktif dalam dunia kepemimpinan dan bisnis nih Bunda? Oke Mbak Putri, kalau dilihat perempuan sekarang itu adalah perempuan yang semakin aktif dalam dunia kepemimpinan dan bisnis. Ini adalah suatu bukti bahwa perempuan itu memiliki potensi besar, kecerdasan intelektual dan kemampuan untuk berkontribusi di berbagai aspek kehidupan. Jadi perubahan ini menunjukkan kemajuan besar dan positif dalam kesetaraan dan pemberdayaan gitu. Gitu, Bunda. Nah, apa sih perbedaan utamanya nih Bunda antara perempuan generasi dulu dengan perempuan generasi sekarang nih dalam menghadapi hidup gitu Bunda? Gini Mbak, kalau perbedaan antara perempuan generasi dulu dan sekarang dalam menghadapi hidup cukup signifikan ya Mbak ya perbedaannya. Iya. Sangat sekali. Sangat berbeda ya Bunda ya. Betul. Jadi terutama dalam peran sosial ya. Sama dulu, kalau zaman dulu kan kebebasan untuk memilih itu kan terbatas. Iya, terbatas sekali. Iya, serta akses terhadap pendidikan dan peluang kerja serta berbisnis itu memang terbatas lah ya Bunda, untuk perempuan ya Bunda. Betul. Jadi namun di balik perbedaan tersebut kita harus juga mempertahankan dari yang perempuan yang zaman dulu dengan yang sekarang itu harus mempertahankan nilai-nilai yang ada sejak dulu. Iya, nilai-nilai kehidupan kita sejak dahulu seperti ketangguhan dalam menghadapi perkembangan zaman ini, keberanian dan kepedulian terhadap lingkungan, keluarga dan masyarakat. Demikian Mbak. Oke. Nah, jadi untuk perbedaannya mungkin cukup signifikan lah, cukup berbeda jauh ya Bunda ya, karena pada zaman dahulu juga perempuan itu terbatas dalam pendidikan. Nah, untuk akses kemana saja itu masih terbatas gitu ya Bunda, karena perempuan juga kan. Nah, namun untuk di zaman sekarang udah dipermudah, tapi tidak dipungkiri juga kita tidak boleh menghapuskan apa yang memang sudah ada di zaman dahulu gitu. Mungkin untuk memperkembangkan saja untuk di zaman sekarang gitu ya Bunda ya. Oke, nah ini Bunda, tadi kan untuk peran perempuannya nih. Nah lanjut nih, bagaimana tantangan Bunda nih tentang woman sport woman? Nah gimana nih Bunda? Ya, saya sangat setuju untuk konsep woman support woman. Jadi saya sangat mendukung dan mengapresiasi konsep woman support woman ini, karena ini adalah pondasi penting bagi kemajuan perempuan di berbagai bidang. Ketika perempuan saling mendukung, mereka tidak hanya memperkuat diri sendiri, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi perempuan lain, komunitas dan generasi mendatang, gitu Mbak.
Jadi kalau sesama perempuan kalau kita saling mendukung itu menimbulkan dampak positif lah gitu Bunda ya untuk kemajuan perempuan itu sendiri gitu Bunda. Betul. Pengaruhnya itu sangat baik sekali dampaknya. Bahkan ketika memang perempuan saling mendukung itu, kita itu merupakan gimana ya, kayak ketergerakan hati kita untuk lebih maju itu ada gitu ya Bunda ya? Betul. Iya. Yang jelas memang harus saling support, tidak saling menjatuhkan. Nah seperti itulah Mbak. Iya. Nah mungkin untuk tadi, terus kita lanjut ke bagaimana perempuan bisa tetap mandiri tanpa kehilangan nilai-nilai budaya nih Bunda. Tahulah kan kalau anak perempuan zaman sekarang nih Bunda udah ngikutin zaman kemajuan zaman. Nah, udah ditinggalkan nih budaya-budaya atau tradisi yang ada gitu. Nah, itu gimana sih Bunda? Ya, Mbak Putri. Jadi menjadi perempuan mandiri itu tidak berarti harus meninggalkan budaya dan tradisi. Betul sekali. Sebaliknya, perempuan dapat berkembang dan berdaya sambil tetap menjaga akar budaya dan nilai-nilai luhur. Nah, jadi keseimbangan itu penting agar kita tidak kehilangan jati diri kita di kemajuan zaman sekarang ini. Benar sekali Bunda. Karena seiring kemajuan zaman itu bukan kita menjelekkan zaman sekarang ya, karena semakin kita mengikuti perkembangan zaman, maka bukan jati diri kita yang kita temukan, namun banyak jati diri yang kita tinggalkan gitu ya Bunda ya. Dengan tradisi-tradisi pada tradisi zaman dahulu yang bisa menghidupkan kembali jati diri kita gitu ya Bunda. Betul. Nah ini Bunda yang terakhir nih Bunda. Nah tadi ini untuk yang terakhir Bunda, jadi apa hal yang masih perlu diperjuangkan dan harapan Bunda mewakili perempuan di Kalimantan Barat khususnya di Tayan nih Bunda, apa sih Bunda? Iya, jadi sebagai bagian dari perempuan Kalimantan Barat, khususnya Tayan ya Mbak ya. Iya, jadi masih banyak hal yang perlu diperjuangkan agar perempuan dapat semakin mandiri. Iya. Jadi tidak juga mandiri, tetapi harus berdaya dan tetap menjaga budaya lokal. Nah, kemajuan zaman membawa banyak peluang. Jadi tapi juga tantangan yang harus dihadapi bersama gitu Mbak. Jadi tantangan yang harus kita hadapi itu memang harus kita bersama-sama memberikan solusi yang baik bagi masyarakat dan masyarakat khususnya perempuan gitu Mbak. Di Tayan ya Bunda. Ya, betul. Oke, baik. Nah, mungkin untuk teman-teman Melayu TV bukan hanya khususnya di kalangan perempuan nih. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari sejarah, mempelajari masa-masa lalu ya gitu Bunda ya. Nah, saya ada sedikit kata-kata nih untuk teman-teman. Nah, jika kamu ingin lebih baik di hari ini, maka jangan lupa kamu memahami hal di masa lalu atau sesuatu yang ada di masa lalu, karena belajar dari sejarah juga Bunda kan, untuk kita tahu untuk lebih jauh kita di zaman sekarang ini pasti kita akan menghadapi terlebih dahulu zaman yang di masa lalu gitu. Nah, sekian program Ngander kita pada sore hari ini. Terima kasih Bunda sudah berkenan hadir di acara kami di Melayu TV. Nah, karena ini dimulai maka akan diakhiri nih Bunda, karena kalau diakhiri tanpa memulai itu bukan program Ngander di Melayu TV, tapi itu masalah hati nih Bunda. Oke. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Melayu TV, kita serumpun.